Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Basuki, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Angkatan 1 tahun 2022. Saya akan menyampaikan best practice yang sudah saya buat menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran yang saya lakukan di MTSN 7 Sragen. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah peserta didik kurang dalam penguasaan materi dan kurang motivasi dalam pengembangan diri. Berdasarkan literatur dan wawancara dengan beberapa teman guru maupun kepala sekolah, diperoleh solusi untuk masalah peserta didik kurang dalam penguasaan materi, yaitu dengan penerapan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, yang diharapkan nanti bisa meningkatkan respon peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Penggunaan media gambar atau mind mapping dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi meningkatkan stimulus dan daya serap peserta didik. Motivasi guru sangat penting untuk membuat peserta didik antusias dalam pembelajaran yang diharapkan akan meningkatkan daya serap terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Pemilihan model pembelajaran harus benar-benar dipertimbangkan karena tingkat kemampuan siswa dalam menyerap materi berbeda-beda. Penggunaan media ajar inovatif memerlukan banyak waktu, sedangkan materi banyak sehingga materi ajar tidak bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga harus diperhatikan ketepatan waktu dan materi ajar. Kemudian kemampuan komunikasi guru dalam memotivasi siswa juga diperlukan, sehingga nanti guru diharapkan bisa mengembangkan kompetensinya melalui beberapa macam diklat dan pelatihan-pelatihan yang mereka harus lakukan. Dalam pelaksanaan banyak tantangan yang saya temukan, sehingga saya harus mengadakan beberapa alternatif solusi, mulai identifikasi masalah dengan refleksi, wawancara dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua. Itu yang terlihat dalam proses pelaksanaannya. Setelah mendapatkan kajian dari beberapa sumber yang disebutkan tadi, maka didapatkan beberapa tantangan yang menjadi dasar permasalahan. Di antaranya, yang pertama, media pembelajaran kurang menarik. Yang kedua, mungkin sarana prasarana yang ada di sekolah kami kurang, karena di sekolah kami anak-anak dilarang membawa media komunikasi yang sebenarnya itu bisa dipakai untuk mencari materi ajar. Selanjutnya, media yang kurang mendukung dan masih terbatas. Kondisi alam yang kadang berubah-ubah, kondisi lingkungan yang kurang kondusif, peserta didik kurang bersemangat dalam pembelajaran. Terus guru harus lebih menampilkan media ajar yang lebih menarik sehingga anak lebih suka dalam mengikuti pembelajaran. Guru harus berbiasa dengan pembelajaran yang menggunakan IT karena anak-anak sekarang sukanya tentang IT. Guru harus menampilkan suasana juga yang menarik untuk meningkatkan keinginan siswa dalam pembelajaran, seperti melakukan ice breaking dan lain-lain. Guru harus lebih interaktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Tantangan itu yang menyebabkan peserta didik dan guru harus meningkatkan pembelajaran lebih lanjut. Sehingga saya menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, menerapkan pembelajaran inovatif berbasis TPEX dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning yang kami harapkan bisa meningkatkan minat hasil belajar peserta didik sehingga tantangan ini dapat teratasi dengan baik. Tantangan yang ada
harus segera diatasi oleh guru profesional, sehingga langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapinya yaitu satu, strategi yang saya gunakan yaitu dengan mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP semenarik mungkin, mulai dari pendahuluan, inti, penutup, dengan menerapkan sintak-sintak pada setiap kegiatan ini agar rancangan pembelajaran yang saya buat bisa dilaksanakan dengan baik. Dari segi teknologi, saya menggunakan PowerPoint sebagai media ajar untuk model pembelajaran yang saya gunakan. Model PBL yang nantinya ada media video dan gambar yang disajikan, sehingga peserta didik bisa lebih aktif dan berminat dalam menemukan dan menyelesaikan masalah dari pembelajaran dan juga hasil karya yang dibuat oleh peserta didik. Kemudian pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan menggunakan media IT. Adanya fasilitas LCD, laptop, kita ngelink YouTube, PPT, menyediakan laptop untuk siswa untuk browsing atau mempersilahkan anak membawa HP untuk mencari materi ajar. Itu akan meningkatkan rasa suka dia terhadap pembelajaran ini. Kegiatan pembelajaran seperti biasanya dengan proses awal, inti, dan penutup yang sesuai dengan RPP yang sudah disediakan sebelumnya. Kemudian persiapan teknis yang dilakukan adalah mempersiapkan ruang kelas sebagai kelas yang saya jadikan tempat pertama untuk kegiatan praktek pembelajaran dengan media yang baru ini adalah kelas 7. Yang notabene-nya adalah mereka awal di SMP, karena belum genap 1 semester mereka ada di tingkat SMP. Yang ketiga, yang terlibat dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini yaitu guru, siswa sebagai subjek yang melaksanakan, dan adanya support dari rekan guru, camat, kepala madrasah, dan orang tua, sehingga nantinya koordinasinya bisa berjalan dengan baik, lancar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sumber daya atau materi yang saya pakai pada pembelajaran ini yaitu buku siswa, buku guru, video YouTube, dan saya sendiri membuat bahan ajar yaitu berupa modul singkat biar mempermudah siswa dalam memahami materi, gambar-gambar yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian untuk menunjang materi ajar, saya tampilkan PPT dan kami arahkan secara teratur, secara terarah untuk membuat atau mengerjakan LKPD, dan kami akhiri dengan evaluasi. Dalam penerapan alternatif solusi ini dimungkinkan yang pertama, penggunaan metode pembelajaran problem based learning terpusat pada siswa. Dimungkinkan siswa akan lebih aktif mengarah ke ramai, sehingga guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Karena saya kira kalau menggunakan metode based learning, anak-anak disuruh diskusi, kebiasaannya anak-anak akan menjadi ramai sendiri. Tapi dengan pengelolaan kelas yang baik oleh guru, insya Allah itu akan teratasi dan akan berjalan dengan baik. Guru harus benar-benar menguasai materi yang diajarkan. Itu adalah modal pertama seorang guru untuk menyampaikan materi. Penggunaan media gambar akan memungkinkan peserta didik lebih antusias ke gambar. Sedangkan esensi dari materi pembelajaran tidak akan mengena apabila guru tidak mampu dalam memberikan keterangan atau panduan yang sesuai dengan gambar yang diberikan atau yang ditampilkan. Selanjutnya, penggunaan media ajar inovatif memerlukan banyak waktu, sehingga dalam materi IPS sangat banyak, sehingga di materi IPS itu sangat banyak, sehingga materi ajar tidak bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga harus diperhatikan ketepatan waktu
materi ajar dan media yang akan digunakan. Bahan ajar yang dipakai terlalu banyak akan membuat peserta didik menjadi malas membaca. Maka perlu dibuatkan atau kita buatkan ringkasan materi sehingga anak tidak terlalu banyak membaca, tapi esensi yang kita sampaikan akan bisa diterima oleh siswa. Yang terakhir, instrumen penilaian disesuaikan dengan materi sehingga akan dapat dilihat daya serap siswa terhadap materi yang telah kita lakukan atau kita sampaikan. Demikian best practice yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan pengembangan diri saya, umumnya untuk Bapak Ibu semuanya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.